Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tentang etika medsos. Sebetulnya etika medsos ini bukan hanya bisa kita pakai ketika kita bisa membuka handphone, tapi kita juga bisa menggunakan etika ini saat kita bergaul dengan sesama pun dalam kehidupan sehari-hari. Namun kenapa dikhususkan di medsos? Karena tak sedikit orang kehilangan kontrol atau kendali atau nilai-nilai akhlak yang mulia. Soalnya secara alam bawah sadar, karena saat kita berkomunikasi di medsos, seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan benda mati, sehingga kadang-kadang kita tidak merasa tidak enak begitu. Akan lebih free ketika kita berkomunikasi dengan seseorang melalui medsos. Sehingga kalau di medsos kita bisa sangat menjaga akhlak, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari bisa lebih dari itu. Teman-temanku yang dirahmati Allah, kita bisa menggunakan medsos untuk berbuat baik. Bagaimana caranya? Contohnya dengan kita memposting sesuatu yang lucu. Itu termasuk sedekah loh buat orang yang melihat postingan itu. Apa hubungannya sih sedekah dengan memposting sesuatu yang lucu? Buat apa lagi, Kak? Teman-temanku, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, amal yang paling disukai Allah itu membahagiakan hati orang yang beriman. Itu amal yang paling disukai Allah. Jadi saat kita bisa membuat orang lain tersenyum, itu akan memberikan orang itu pahala, karena senyum adalah sebagai ibadah begitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan kontrol saat bermain medsos atau saat kita memposting sesuatu. Masa dikasih turani sih? Sampai secara tidak Ini sadar potong aja, Cak. kita telah menyakiti perasaan orang lain. Ini kayak turahan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam ayat 128 ini Allah menyebutkan dua sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sifat rauf dan yang kedua sifat rahim. Mang bisa lewat mah? Apa itu sifat rauf? Nurani Sifat rauf atau rafah yang artinya kepekaan. Orang yang mempunyai sifat rafah akan peka terhadap perasaan orang lain. Apa-apa? Jadi Maaf, Mas. orang itu tidak mau menyakiti perasaan orang lain. Contohnya ketika dia memposting sesuatu. Orang yang punya sifat rafah, jika memposting sesuatu dia akan menempatkan dirinya sebagai viewers atau orang yang melihat postingan itu, sehingga dia bisa merasakan jika dia melihat postingan itu. Bagaimana efeknya jika orang lain yang melihatnya, sehingga orang itu akan sangat berhati-hati dalam memposting sesuatu.
Teman-temanku, mudah-mudahan dengan sifat ra'afah ini kita bisa menjaga perasaan orang lain. Kita lebih elegan dalam bermain medsos, bisa menjadi masyarakat sosmed yang eksis, yang memberikan pengaruh yang positif, yang berperadaban, dan yang bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.